Nyok kita nonton ondel-ondel. Nyok nyok kita ngarak ondel-ondel. Nyok ondel-ondel ada anaknya boy, anaknya ngigel ter-iteran. Oi mak bapak ondel-ondel ngiping ser, ngarak pengantin disunatin ser, goyangnya asik ndut-ndutan. Aduh inyang ngiping igel-igelan. Go blak aduh blak aduh blak blak blak, gendang nyaring ditebak, nyang ngiringin nandak pada surak-surak, tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel, taruhin puntungan rambut kebakaran. Anak ondel-ondel aja jingkrakan kerak, kepalanya nyale bekobaran. Nyang ngarap pada kebingungan, disiramin air comberan. Yur hore 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 hore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi rahli sadri wa yassir amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada hari ini, hari Selasa 18 Maret 2025, di minggu kedua Ramadan ya, sekitar hampir beberapa hari lagi, tinggal lebih 10 hari lagi kita menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT sampai hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk dapat misalkan ibadah saum, ibadah taraweh, ibadah qiraat Quran, ya, tahajud dan sebagainya. Kemudian segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima Allah SWT. Wasada Allah hadis ya mengatakan, atau Allah firman mengatakan, pada siapa yang ibadah di bulan suci Ramadan, ya ibadah sunnah itu dan pahalanya pahala wajib, gitu ya. Mau bisa benar ya, apalagi yang wajib, pahalanya jadi berlipat ganda ya. Maka mari kita ambil kesempatan ini ya, raih kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan, kita perbanyak ibadah ya dengan semampu kita, sebisa kita ya. Jangan khawatir Anda tidak bisa baca Quran bagus, tapi baca saja sesuai kemampuan kita ya. Ibadah tarawihnya jangan sampai telat ya, jangan sampai tertinggal, jangan sampai dilupakan. Ibadah tadarusnya ya jangan sampai ditinggalkan, kita terus lanjutkan ya. Hari ini alhamdulillah kita ada sahabat kita Bapak Ahadi ya, seorang entrepreneurship ya, pengusaha. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, kita ngobrol pada hari ini ya. Kita ngobrol santai menjelang berbuka puasa ya. Karena ingat akhir ya, kata Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kaum Muhammad kecuali sebagai rahmat alam semesta. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat alam semesta untuk kita, saudara kita, untuk alam berupa alam ya, berupa bisa binatang, bisa tumbuhan sebagainya, itu sebagai rahmat alam semesta. Dan juga kalau kita lihat ya di Sirah Nabawi ya, kita baca bahwasannya ada kisah ketika terjadi hijrah pemuhajirin dan ansor itu kan ya. Ada sahabat Rasulullah yang kaya raya ketika di Mekah, dia harus hijrah ke Madinah, kekayaan tidak dibawa ya oleh sahabat, tapi dia berhijrah dengan dirinya sendiri. Ketika itu kaum Ansor ya menyambut mereka dengan suka duka, dengan sukacita ya, mereka sambut dengan senang ya,
Mereka tawarkan pada sahabat-sahabat Rasulullah bahwasanya jika mereka tidak punya uang, mereka akan dikasih uang. Jika mereka tidak punya rumah, mereka dikasih rumah. Jika mereka tidak punya istri, bahkan mereka dikasih istrinya, istri dua dibagi gitu ya. Ya. Itu saking ukhuwah Islamianya, perjanjian Islami sangat kuat, sehingga apapun Hmm. yang ada pada dirinya dibagi ya kepada sahabat yang baru datang gitu ya, untuk ukhuwah Islamiyah hebat sekali. Tetapi saudara kita dari Mekah ya, hadirin, mereka punya ijah gitu ya. Dia katakan, ya saudaraku, terima kasih atas tawaran saudara ya. Tapi tunjukkanlah pada saya di mana letaknya pasar gitu ya. Saya ingin berusaha, saya ingin berbisnis, saya ingin melakukan perniagaan gitu ya. Entah sebagai pedagang kecil, entah sebagai pedagang mikro, makro ya, atau sebagai, pokoknya sahabat tuh ingin, dia ingin berusaha ya sebagai pedagang gitu, tidak mau terima tawaran saudaranya tadi ya. Nah, ini juga betapa ijahnya para sahabat ya, mereka tidak malas tapi mereka berusaha untuk menjadi seorang yang punya biawa, seorang yang bisa mampu berdiri di atas kaki sendiri, mampu untuk berusaha gitu ya, dengan cara mereka mencari di mana letaknya pasar. Tunjukkan saya di mana pasar, saya ingin berbisnis, saya ingin berusaha gitu ya. Itu salah satu ibrah yang kita ambil dari Sirah Nabawi. Jadi kalau kita baca biodata Rasulullah SAW, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah itu sejak kecil itu udah jadi seorang pengusaha, seorang pedagang. Ya. Ketika beliau usia remaja, ya beliau ikut magang di pamannya, karena pamannya waktu itu adalah seorang pengusaha, seorang ekspor impor ya. Mereka dagang dari kota Mekah ke kota Madinah, ke kota Yathrib dan seterusnya. Ya, kalau sekarang istilah kita ekspor impor lah ya, bisnis impor. Nah, Rasulullah ikut, ya pamanku, aku pingin magang, ingin belajar gitu, belajar dagang bersama dengan paman. Kalau sekarang istilah kita magang lah ya. Ya Rasul ikut tuh dagang bersama pamannya ya, belajar dari seorang pedagang seperti apa, seorang pengusaha seperti apa, seorang ekspor impor seperti apa gitu ya. Dan beberapa lama gitu ya. Kemudian Rasulullah merasa sudah cukup ilmunya, sudah cukup pengalamannya, maka sudah, ya pamanku izinkan aku mau bisnis sendiri, usaha sendiri gitu ya. Yang mau tergantung lagi dengan paman. Ya ke paman, kenalkan dong aku dengan teman-teman paman. Sekarang istilahnya apa ya? Mitra, klien, paman. Kenalin aku gitu ya. Aku ingin belajar nih, ingin bisnis kepada paman. Akhirnya Rasulullah dengan izin pamannya ya, dengan data Allah, dia jadi seorang, dia berdagang. Dan salah satu mitranya pertama adalah Siti Khadijah ya, di mana Siti Khadijah merupakan seorang pengusaha wanita yang kaya, wanita yang sukses, atau sekarang sebenarnya konglomerawati kali ya. Kan ada konglomerat, ada konglomerawati. Aku berpikir konglomerawati atau seorang wanita bisnismen yang sangat sukses. Gitu kan. Nah, Rasul dikenalin salah satu mitra dagang Rasulullah adalah Siti Khadijah. Sampai akhirnya beliau jadi seorang istri gitu kan. Nah, Ya, kita bayangkan di zaman Rasul ada para sahabat ya. Dengan seperti itu mereka bisa jadi seorang yang sukses, seorang kaya raya, seorang pengusaha hebat. Padahal di sana belum terkenalkan namanya alat komunikasi, namanya alat bantu gitu ya. Kalau ada yang sekarang ada HP, ada internet, ada apa lagi ya, ada Facebook, ada apa lagi, ya banyak lah ya, yang platform media sosial sekarang begitu canggih gitu banyak ya. Nah, bagaimana ya? Artinya dengan perkembangan ya, 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 mestinya ya, seorang ya. Muslim, seorang Islam itu ya, yang tadi mestinya lebih lebih hebat dong kita ya, dibandingkan Ya. dengan pengusaha Muslim gitu ya. Ya, jadi akhir ya kalau Ya, menarik sekali tuh kalau akhir bilang bahwa eh, Rasulullah itu di zaman beliau gitu ya dengan segala komunikasi yang terbatas ya, ya akhirnya terbatas komunikasi. kenapa bisa seperti itu? Nah, Hmm. sebenarnya mungkin kalau saya lihat bahwa ini yang disebut dengan modal soft skill itu di situ ya. Nah, Hmm. soft skill itu sebenarnya kita mengenal soft skill itu sebenarnya tidak ada limitasi terhadap soft skill ya. Mau keadaan seperti apapun ya. Sekarang akhir kita lihat tadi Indonesia ya.
Di Indonesia kebetulan saya tuh beruntung sekali. Saya di jurusan komputer ya, Hmm, lulus tahun 96, di mana tahun 90 awal itu kita bisa hitung jari yang punya komputer. hmm, Nah, sekarang kan orang zaman itu yang punya handphone itu yang besarnya seperti tempat minum itu hmm. benar-benar orang kaya banget. Oh itu ya. Untuk komputer, anak anak kuliah di jurusan komputer, tapi nyalain komputer pertama kali itu baru di kampus aja. Karena di Hmm, rumah anda nggak punya komputer. hmm. Jadi bayangin pada saat Kita itu kayak tahun 90 ya kali ya, iya 90. 90 awal. Karena tahun 80-an kita Hmm, mengenal namanya mainframe mungkin ya, komputer yang hmm. besar, besarnya sebesar lemari segala macam. Wah, Ya, bahkan di ITB itu itu mikroprosesor yang pertama itu besarnya itu kurang lebih sebesar 3 kali 4 ukurannya. Jadi bayangin mikroprosesor yang sekarang kecil sebesar ini Pak. Nah, itu hmm, awalnya itu 3 kali 4 3 kali 4. Jadi sampai dulu tuh kita bercanda kalau yang pencipta si mikroprosesor itu dibangunkan dari hidupnya gitu. Terus dia sekarang lihat bahwa mikroprosesor sebesar ini kecil banget, dia akan hmm, mati lagi gitu. Gitu. Tapi pertanyaannya, apakah bayangin aja manusia-manusia 70 80 itu mereka yang membuat komputer, yang menjadikan komputer hari ini itu adalah mereka. hmm. Ya dengan segala keterbatasan, komputer melahirkan komputer sampai detik ini kan tidak apa tiba-tiba datang aja di dunia internet sekarang itu. Pasti ada yang membangunnya. Hmm, ya. Membangun sampai ke titik Rasulullah itu. Jadi Hmm, kalau ngomong bicara fondasi ya itu dari sana sampai sekarang itu adalah bentuknya berurutan. Tidak kita bisa lihat memotret satu bagian per bagian per bagian. Jadi kalau kita bicara tentang entrepreneurship, ya, hmm. itu yang tidak akan pernah luntur, yang tidak akan berubah, bahkan dengan kondisi zaman seperti apa, itu ada soft skill. Soft skill itu seperti yang disampaikan oleh Muhammad itu kan, Hmm. sablik, tablik, amanah, patonah kan. Ya betul. Ya, mau Setuju. berubah apapun, empat hal ini ya, Ya, zaman sekarang tetap laku. gitu ya. Antum, antum jadi youtuber sekalipun, kalau nggak amanah, nggak Ya. tabliknya, nggak akan hasilnya nggak sesuai gitu. Ya, jadi Yang kenal ya. disampaikan adalah iya itu Tablik ya, amanah. artinya itu akan mengiringi kita. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu, nggak usah. Aku nggak punya modal, aku nggak punya ini. Tapi kalau dirimu punya modal empat itu aja gitu ya, itu akan terbentuk tuh network yang sesuai dengan kita. Hmm. Kalau bahasa Jadi, Inggrisnya ada tuh. Kalau bahasa mungkin pepatah di Arab tuh penjual apa namanya kayu wangi akan wangi lagi gitu kan. Penjual hmm. besi akan bau besi gitu kan. Bisa, oh ya Artinya berteman, bersahabat, iya apa, artinya mitra, bermitra dan ya soft skill kita akan menentukan kita networknya seperti apa. hmm. Memang soft skillnya Rasulullah itu nggak mapping dengan soft skillnya Khadijah. Dia kan mapping. Mapping ya. Kalau yang satu misalkan Ya. zolim, yang satu enggak nggak bakal mapping ya, betul nggak? Ya Misalkan sehingga kebetulan, ya waktu itu nggak usah maksudnya kita sebagai al-amin ya ya. iya, Ya gitu. pedagang yang sangat dipercaya sehingga mitranya pun sangat begitu percaya dia Siti Khadijah pada saat itu sangat percaya dengan seorang itu ya. Saya menyebutnya itu Berharap dia. ya, saya menyebutnya itu kalau saya high quality network, Hmm. network yang berkualitas. Hmm. Kita jangan terlalu sedih kalau subscriber kita sedikit, teman kita cuma berapa orang, tapi berkualitas enggak. Gitu. Ya, Nabi cuman berpartner dengan tanda petik ya, dengan Siti ya, Khadijah itu bisa luar biasa. ya, Karena jadi mereka ini ya high quality networknya bagus gitu. hmm. Dasarnya apa? Yang empat tadi itu. Empat itu Hmm. ketemu empat, ya jadilah seperti itu. Hmm. Gitu. Ya, Jadi sih. kalau menurut saya entrepreneurship itu bukan hanya bicara tentang teknologi, berbicara tentang labor atau tenaga kerja, bicara tentang modal, tidak hanya seperti itu, hanya alat saja. Tapi Hmm. dasarnya seberapa kuat kita punya soft skill yang kalau kita sebagai orang Muslim, ya empat itu Ya, sederhananya gitu. itu ya. Kalau misalnya gitu, tadi empat diantaranya amanah, dapat percaya ya, yang Ya, di dalam diri Rasulullah tercermin sebagai al-amin ya. ya, Kemudian juga dia apa sidik ya, fatona ya. tablik ya. Kemudian juga dia pintar, cerdas, mengerti apa yang diperdagangkan, paham ya kalau sekarang
produk koneksi mereka pahami gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat sekarang di Indonesia, hampir sebagian besar itu adalah mereka tergolong pedagang kecil atau pedagang mikro ya. Hmm. Buat ya. Kalau bahkan apa nabata statistik gitu ya. Kalau pedagang besar itu nggak terlalu banyak, justru yang paling banyak itu di negeri kita itu ada para pedagang kecil, ada pedagang mikro gitu ya. Iya, Artinya iya. gimana ya kita bisa memanfaatkan mereka ya. Artinya membantu pedagang kecil Saya sebenarnya dengan kemampuan dibilang bagaimana ya tuh nih. Nah, gini, kita tuh mungkin orang yang harus berterima kasih pada mereka. Iya. Di zaman Krismon kita 98, hmm, banyak perusahaan besar tuh runtuh ya, betul kan? ya, Bangkrut dan segala macam. Yang survive siapa? Ya UMKM, ya, usaha kecil. Apakah hmm, tukang jamu jadi nggak jual jamu karena krisis monitor? Enggak, tetap jualan. tetap mereka Tukang jualan ya. bakso tetap jualan gitu kan Hmm, gitu. nggak Bahkan dia ngaruh. menopang. Tadinya bayangin ya, misalkan katakanlah gaji saya tadinya 5 juta gitu. Cukup untuk misalkan beli KFC misalkan atau Hmm, makanan yang agak lumayan gitu. Begitu Krismon kan saya turun. Nah, turun kan jadi akhirnya beli apa? Belinya uduk, nasi uduk. Nah, yang nyediain nasi uduk kan berarti yang mikro ini ya. ya, oh, ya, ya, paling kecilnya. Harusnya berarti kita berterima kasih nih ya kan gitu ya. Hmm, Ya, hmm, begitu turun itu kita masih ada yang nahan gitu. hmm, Kebayang kalau nggak ada itu, hai. Nggak ada orang yang jual ketengan wah, kecilan gitu kan, yang hmm, jualannya cuma satu dua itu kan menopang banyak itu. Kita hmm, kadang-kadang melihatnya, kan justru mereka. ya, Makanya kalau saya tuh agak sedih juga kalau di kita sekarang itu kurang begitu perhatian terhadap para pengusaha mikro ya. hmm, Padahal mereka itu justru menurut saya tulang punggung ekonomi negara. ya, ya. Ya, Nah, jumlah mereka, ya ini pendapat saya yang gini. ya, ya, apa ya? Ya, Iya, jumlah mereka memang cukup banyak ya. Hampir iya, setiap kita di rumah daerah kita punya tempat mikro tuh. Dan memang iya, kenapa? Artinya dengan modal yang mikro ya mikro sedikit, iya, tapi mereka mau usaha, akhirnya mereka iya, pun tetap hidup ya. Tapi iya. kalau mereka memang banyak, itu kita punya bantu bagaimana bantu mereka supaya mereka punya semacam apa ya jaringan, punya network ya, dan kita Hmm, konsumen ini tahu nih iya, kecil yang di mana nih ada di mana nih kita mau apa nih nah, iya, seperti ya iya, kan yang mencanggih nih betul, ada apa betul. online semua nih Iya. ya Betul, itu pertanyaan bagus saya. Karena kebetulan kan kalau mereka para mikro itu istilahnya untouchable dengan namanya sosial media, hmm, mereka nggak hadir di uh, Facebook, nggak hadir di Instagram gitu ya. ya Nggak punya lapak di marketplace gitu kan, mana ada tukang jamu ada punya lapak di marketplace gitu kan, atau gatek tukang mereka akhirnya seblak gitu ya, tukang seblak gitu. iya Nah terus gimana nih buat mereka itu mungkin jadi pertanyaan gitu, siapa yang akan memperhatikan mereka gitu iya ya. Nah saya sebenarnya punya ide yang namanya kolaboratif sebenarnya ya, di mana hmm, kolaboratif itu adalah para pembeli atau para customer yang menggunakan jasa mereka itu bisa berkontribusi ya. begitu ya Ya dengan berkolaborasi yang paling sederhana aja ya, sebenarnya misalkan kita datang ke sebuah warung seblak gitu ya, seblak itu kita cari di Google Map ternyata dia belum ada tuh di mapping Google Mapnya. Jadi hmm, kalau kita berbaik atau itu ya luangkan waktu aja foto beberapa terus kemudian mapping di situ gitu kan, terus kita ketik sedikit sebelah Bang Ali gitu kan sehingga dia muncul di Google Map itu. Memang itu hmm, membutuhkan kolaborasi orang-orang untuk itu. Bahkan saya ikut program namanya Google Contributor. hmm. Contributor itu adalah orang yang berkontribusi untuk mengiklankan banyak UKM-UKM itu. Oh gitu Gitu. Kita dapat ya, saya walaupun itu bukan yang saya kejar ya, hmm. sampai saya dapat kayak reward ya, cukup untuk membeli software atau buku di Google Play itu dapat reward dari Google gitu. Gitu. Ya, saya sederhana aja. Saya bilang saya nggak bisa memberikan kontribusi kepada mereka langsung gitu ya. Oke, Hmm. saya bentuknya gimana? Oke, saya mappingkan Anda di Google Map gitu kan. Saya Hmm. foto Anda, saya masukkan ke Google Map, saya kasih itu sehingga banyak orang. Sekarang saya lihat tuh beberapa lapak yang sudah saya itu saya senang sekali gitu. Hmm. Udah ada 1.000 orang melihat review, memberikan review. Mungkin si tukangnya itu nggak sadar itu bahwa dia Hmm. itu ada di Google Map juga nggak sadar gitu gitu. Nah, itu kontribusi kecil yang bisa kita lakukan akhir ya. Dan Ah, itu menurut saya insya Allah itu jadi amal juga buat teman-teman dengan teknologi sederhana membawa Google Map kita bisa dapat amal jariah yang lama ya selama itu
jualan itu, mungkin di belakang tukang seblak itu ada keluarga, anak istri gitu kan, dan mungkin beberapa datang karib akibat Google Map yang kita mapping di situ, Hmm. Masya Allah, hey, itu kan luar biasa gitu. Iya, artinya memang kan kita kan menyesuaikan kondisi zaman ya. Artinya Iya, anak-anak milenial sekarang itu nggak lepasnya nama dari handphone ya, yang nama hmm, dari medsos, yang namanya apa belanja itu coba ingin instan. Kalau hmm, online ya, banyak ingin tahu betul, tempat betul, ini malah letak betul, gimana ya. betul, Jadi betul. dengan kolaborasi tadi ya, kita bisa bantu pedagang kecil gitu ya, mikro ya. Betul, iya betul, betul sekali ya. Hmm. Jadi bayang ya, tiba-tiba di Google Map kita cari seblak pasar Minggu, muncul seblak pasar Minggu yang pernah kita mapping di situ kan gitu kan, ada Hmm. foto-fotonya yang dari kita gitu kan. Hmm. Ada reviewnya gitu kan segala macam ya. Bayangkan dia bisa masuk ke sebuah teknologi digital tanpa dia sadar. Siapa yang berperan? Ya kita itu. Makanya kita mungkin harus mencoba membangun semacam komunitas ya untuk membantu para mikro-mikro ini. Jadi kalau makro yang UKM kecil itu udah bisa mandiri lah kalau saya lihat, udah bisa Hmm. masuk ke marketplace dan seterusnya, udah bisa cari modal, segala bisa masuk ke perbankan. Gitu. Tapi mereka itu dari mana gitu? Nah, suatu saat mungkin setelah itu termappingkan semua bisa jadi sebuah komunitas, sebuah aplikasi di mana di situ perang misalkan ekonomi syariah bisa masuk ke situ. Gitu ya. Cara Hmm. maksudnya di situ. Jangan-jangan Hmm. di situ kita bisa datangkan dengan banyak macam ya, dengan model segala macam atau bahkan hibah sekalipun. Iya, iya. Misalkan tiba-tiba akhir lihat di sebuah platform bilang, ini tukang bakso ini saya mau kasih modal lah, gitu. Karena saya anak dan dekat rumah saya gitu kan. Hmm. Hitung-hitung saya bantu orang di lingkungan saya. Akhir hibah misalkan 1 juta nih untuk pengembangan usaha baksonya gitu. Nah Hmm. seperti itu gitu. Ya, Jadi, hmm. hmm, Artinya memang para pengusaha mikro tapi memang mereka kan tidak bankable ya. Artinya ya, kalau mau ke that's right. bank, waduh bang pasti akan tolak tuh ya. Saya tambahkan akhir ya gitu. Ah, Kalau bankable berarti kan tidak bisa masuk ke dalam pinjam apa ke bank. formulanya bank lah. Ada Iya. lagi kalau marketplaceable gitu, dia nggak marketplaceable gitu, karena Iya. dia belum masuk ke marketplace juga gitu. Bahkan dia dia nggak instagramable gitu, Oh, gitu. karena dia nggak masuk ke bisa Instagram. Nah, bel-belnya itu, impossible-nya itu atau ya, ketidakmampuan itu yang harus kita bantu. Kita Hmm. sudah dibantu banyak oleh mereka. Harus diakui kita tuh dibantu oleh banyak. Kalau nggak ada buffer di mikro-mikro ini, Hmm. siapa yang akan menyediakan kopi buat tukang yang buru-buru bangunan itu kan gitu, yang harus minum Hmm. kopi, dia harus makan sarapan dan segala macam. Mereka yang akan melakukan itu. Hmm. Mungkin kita ini mungkin harus mencoba meniru Rasulullah ya, ya. Iya, iya. Rasulullah itu kan berdagang itu ada konsepnya itu mengedepankan apa yang kemanfaatan untuk orang banyak gitu kan gitu kan. Betul. Iya, Bukan karena sekedar untung aja gitu. Tapi betul. sehingga dengan konsep itu eh, dia cepat sekali tumbuhnya. Kalau tidak salah ya, kalau hitungan saya, beliau menikah itu umur berapa? Ayo, 25-an tahun. 25-an ya, Ya, 25 tahun. 25, Ah, 25 tahun. Berarti ya, itu pun rentang akhir waktu ya. artinya Rasulullah pun mas kawinnya itu nggak main-main tuh akhir. Ah, Wah, artinya 25 ekor onta itu ya. kalau diskon berapa miliar satu kena satu. Pertanyaan saya, kapan umur berapa Rasulullah menikah? Pukul berapa? Umur berapa Rasulullah Oh, menikah? umur. Umur berapa Rasulullah menikah? Ya, umur Rasulullah Kan 25 tahun kan mulai 25 tahun. berdagang tuh ya. Nah, Nah, menikahnya umur berapa? Artinya antara dia kenal Siti Khadijah ya, dengan menikah itu kan pendek ya jaraknya ya. iya, Benar nggak? betul. Anggaplah 2-3 tahun ya, kayak gitu Hmm. ya. Tapi dengan 2-3 tahun dia bisa memberikan mahram Ya, mahramnya dengan sebesar itu gitu. besar. Artinya dalam 2-3 tahun dia jadi bilioner, dia cepat banget gitu kayak gitu. Itu Iya. yang maksud saya yang Hmm. hitungan Nanti waktunya karena itu gitu. networking mereka ya, karena tadi dia kerjasamanya jaringan bisnisnya, ya pada zaman Rasulullah belum ada namanya tadi Google Map ya. Nah, ya, Iya. ya memang kadang-kadang teknologi itu kita selalu berpikir high tech ya. Padahal teknologi itu, contoh sekarang hari ini kita melakukan antum bikin pakai Zoom dan segala macam ya. Kan manfaat ya, luar biasa ya. Hmm. Padahal bagi beberapa orang Zoom itu ya sekedar Zoom aja gitu. Tapi kemanfaatannya terbatas gitu. Hmm. Ya. Ya, akhirnya waktu Anda masih kuliah itu, Anda
teman-teman Rohis, kita ada uang infak sedekah itu ya. Setelah kita ngaji, kita ada Hmm. infak di apa dikumpulkan. Kemudian kita berikan itu ke para pedagang kecil tuh, tukang bakso, Hmm. Hmm. tukang es Hmm. gitu ya. Dan Hmm. mereka kita latih untuk bagaimana mengembangkan usaha mereka. Waktu Hmm. itu tahun 95, 96 lah, anak mahasiswa itu dengan modal 200 ribuan itu mereka bisa mengembangkan bisnis gitu loh. Ternyata Iya. mereka tidak bankable, tapi mereka kredibel Ah, gitu loh. itu Orangnya dia. dapat dipercaya dan Tahu kredibel gitu. apa coba menurut Ahi kuncinya apa itu? Kalau menurut saya kunci orang mikro itu Ya, efisien Ahi. amanah gitu ya. Iya, ya Ternyata sampai mana ya. Tapi ya, efisien Ahi. Coba ya antum bayangin efisien. ya, tukang Hmm. pisang goreng ya, pisang goreng Hmm. ya. Dia jadi procurement sendiri, artinya dia pergi ke pasar sendiri, jadi procurement sendiri kan gitu Ya. kan. Jadi bagian produksi yang masak juga dia sendiri kan gitu kan. Hmm. Gitu. Dia bagian sales juga dia sendiri kan gitu kan. Hmm. Tiga, dari delapan sampai ke depan dia lakukan sendiri, ya efisien banget gitu ya. Betul. Tinggal yang harus diajarkan ke mereka itu bukan itu sebenarnya. Bagaimana mereka meleverage-nya, membesarkannya. Kamu nggak bisa melakukan itu sendiri semua. Kamu harus membuat sesuatu itu bisa, kamu hanya melihatnya saja. Hmm. Caranya bagaimana? Kamu ajarkan, ya. Kalau saya nyebutnya 3 orang ya, saya bilang Hmm. ke mereka. Kamu ajarkan 3 orang sampai skillnya sama dengan kamu. Dia bisa memilih pisang. Kalau katakan kita ngomong pisang goreng ya, Aitan. Hmm. Dia bisa memilih pisang goreng yang baik di pasar dengan harganya yang murah gitu kan. Dia bisa menggoreng dengan benar pisang goreng yang murah dan dia bisa menjualnya. Dia lakukan itu, ya. Sehingga sekarang itu, Ait, kita lihat nggak yang Starling, Starbucks keliling itu, Hmm. ya. Itu mereka itu sebenarnya tukang cuma ngejual-jual aja. Ada bosnya di belakang dia, Oh. betul kan? Nah, Hmm. bosnya dulu tuh kan bukan tukang Starling sebenarnya kan. Dia Hmm. berpikir kalau saya aja, berarti cuma satu sepeda. Hmm. Dikembangkan jadi beberapa sepeda. Nah, bisnis itu adalah kemampuan meleverage itu. Esensinya Ya. kalau menurut saya ya. Kalau yang lain-lainnya semua ahli lah. Ahli semua. Orang bisa bikin, wow banyak yang bisa bikin. Orang yang bisa bisa beli ya banyak. Yang bisa menjual juga banyak. Tapi menggabungkan itu kemudian menduplikasinya menjadi beberapa kali, itu yang menjadi Iya, tantangan iya. seorang entrepreneur itu. Iya, anak punya tetangga beneran di Pangkamalan ini, tukang gorengan, pengusaha gorengan. Ya, ya, ya. Namanya Pak Warmo, Pak Warmo. Dia punya beberapa ini gerobak-gerobak tuh, gerobak-gerobak ada di Stasiun Kalibata, ada di Pahlawan, ada berapa tuh, ya. Bener dia punya bisa mengembangkan di Hmm. rumahnya tuh, jadi punya beberapa gerobak-gerobak Hmm. gorengan, dia hebat Ya, ya, jadi. ya. Gitu. Kemudian juga satu lagi Pak Pahlawan ada bubur Ajis tuh ya. Karena Ya. dia tadi asal jual bukan bubur sendiri, tapi ternyata Hmm. dia sekarang udah punya ada 15 gerobak bubur, Hmm. bubur ayam. Hmm. Ya, memang hebat. Artinya memang pengembangan development itu ya yang Betul. perlu artinya. Jadi dengan Ya. apalagi dengan tambah jaringan yang perencanaan itu bagaimana? Ya, jadi kalau saya punya rencana untuk membuat sebuah sistem ya, di mana sistem itu tadi itu memudahkan orang untuk berbagi. eh, jadi platformnya kalau misalnya tadi Google Map, tapi kita punya platform sendiri, di mana platform itu orang itu katakanlah Ahi pergi ke sebuah warung seblak lah gitu ya. Oke, Hmm. warung seblak Bang Edi gitu. Ahi tinggal foto-foto aja, masukin warung seblak Bang Edi. Begitu disubmit, maka di belakangnya di server di teknologi AI-nya, AI akan membuat artikel berjudul kurang lebih seblak Bang Edi gitu kan, Oh gitu ya. Jalan Munjul Kalimalang Bogor misalkan itu dan seterusnya gitu. Artikel penuh dibuat oleh Hmm. AI otomatis hanya dengan masukan AI, masukkan beberapa kata, kemudian Hmm. nama, fotonya berapa, muncul sebuah artikel lengkap. Artikel Hmm. itu akan di auto submit ya, disubmit dengan otomatis ke platform-platformnya, ke Facebook, ke Instagram gitu, sehingga seolah-olah si tukang itu terhubung lewat Instagram. Orang akan membaca, oh ada seblak nih dari sini 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 gitu kan gitu. Hmm. Jadi Nah itu punya juga jaringan pasar lebih luas itu ya. iya, Ya, sehingga mereka terhindar ya. tanpa sadar Hmm. si mikro itu sudah mendunia gitu lewat Iya. lewat itu gitu. Itu rencana sih akhir. Ya, Ya. mohon doanya juga karena mungkin itu juga sebuah ide yang nggak umum ya, maksudnya nggak, ya Hmm. kita membutuhkan sponsor, membutuhkan support dari tentunya dari pihak-pihak termasuk pemerintah ya, Hmm. karena kalau pemerintah bayangkan kalau aplikasi itu ada gitu ya,
kita bisa mendatabase pengusaha mikro yang ada di sekitar kita. Sederhananya lah, di Jakarta itu ada kurang lebih 1.000 SD negeri ya, 1.000 SD negeri. Di setiap SD negeri biasanya itu di depannya itu suka ada tukang-tukang cilok, tukang apa segala macam kan gitu kan. Ya, Asumsikan aja ya, es gitu kan, gitu, ya, gitu. Asumsikan katakanlah ada 5 pedagang di depan SD hmm, yang jumlah 1.000 itu. Maka akan ada 5.000 gitu kan, ya, 5.000 tiba-tiba pedagang. ya 5.000 UKM yang Kan, mikro yang tiba-tiba masuk ke internet gitu iya, dalam sekejap pluk, masuk ke internet dan kumpul mereka di Islam itu baru ngomong tentang SD di depan SMP, di depan SMA, di depan kampus, di tempat betul. kerja, di perempatan, yang mangkal di mana, di pasar itu akan luar biasa, itu database itu akan meledak itu, Hmm, sehingga mereka terbantukan gitu, tiba-tiba kita bisa nyari seblak di sekitar kita, bisa kita tahu bakso yang enak di sekitar kita, gara-gara hmm. apa, gara-gara itu. Jadi Tapi memang gini, itu membutuhkan kolaborasi ya, banyak pihak ya, untuk hmm. itu gitu. Itu Ya, sih. artinya dengan apa? Mereka tanpa modal HP yang kita bahas adalah kita yang pedai apa pembeli ya atau Iya, kita yang memang benar-benar itu sudah ada betul. dan kita foto mereka, kita Iya, kasih nama, iya, kemudian dengan bantuan canggihnya AI itu ya ah, bisa iya, apa iya, secara iya. otomatis ke platform-platform medsos ya. Iya, betul, Ya. begitu. Tiba-tiba mereka eksis di dunia gitu, Hmm. maya kan Nah, gitu kan, gitu. Nah itu ya, bagaimana itu bisa? Saya yakin karena banyak orang yang masih peduli dengan para pedagang mikro itu. Saya yakin lah, banyak dari kita senang sekali kalau para pedagang mikro itu juga bisa berkembang gitu ya. ya, Eh, ya, artinya kita bantu dengan kemampuan kita dan dengan Ya, teknologi ya. karena saya Dan background lebih. saya kebetulan yang saya pahami IT gitu ya. Hmm. Kebetulan saya juga sekarang bekerja di dunia yang berbau dengan AI, artificial intelligence gitu kan, IoT segala macam. Saya pikir apa yang bisa kita apa ya kontribusikan. Ya saya mungkin nggak tahu udah tua belum ya, 53 nih. Saya pikir saya punya kuarter terakhir nih, sudah itu ya, putaran terakhir untuk sedikit beramal gitu ya. Moga-moga jadi sebuah sumbangsih jadi Ya, jadi artinya kalau memang udah kepala 40 kepala 50 kita harus iya iya. dari sana. Ya Pak Masa Haji kita mau Rijal. nyari cuan 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 melulu gitu gitu. Iya. Betul nggak Pak Alhamdulillah. Erizal? Ya, Pak alhamdulillah Erizal nih ada lagi senyum Pak nih. Haji Ini Rijal sumbangan nih. saran, sumbang apa ya, sumbang Silakan pemikiran Pak nih Haji. Pak Brin. Iya, makasih Pak. Makasih Ustadz Hadi, makasih Pak Amrin, makasih Ibu Desi dan Ibu Dwi ya. Hmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Salam kenal Pak Hadi. Saya kebetulan wabarakatuh. temannya Pak Amrin dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti Mas, dulu. Ya, kita juga mau apa di syariah juga Pak. Nah, ini langsung aja salam Pak, kenal. kemarin ya salam kenal Pak. Kita di dosen itu ada 3 tugas ya Pak. Hmm, Pengajaran, hmm, terus penelitian, dan pengabdian hmm. kepada masyarakat. Ya, Nah, pengabdian kepada masyarakat itu tahun lalu saya dan teman-teman ber, bertiga dan mahasiswa ada berempat datang ke Cianjur Pak dalam rangka lanjut. ya Hmm, dalam rangka untuk mensosialisasikan eh, usaha-usaha ibu-ibu pedagang kecil di sana Pak. Pedagang kecilnya yang pertama itu membuat kue Pak, kue kecil-kecil itu hmm, sudah di packing ke dalam toples dan hmm, sudah dijual cuma di sekitar rumahnya atau di desa Cianjur itu Pak. Yang kedua membuat kerupuk Pak. Nah, hmm, itu udah diplastikan juga, udah punya merek juga, udah punya logo dan halalnya juga ada. hmm, Yang ketiga itu bengkel motor, itu dari rantai sepeda motor yang rusak itu dirakit menjadi vas bunga, Pak. Nah, oh, ya, Hmm. kreatif ya, ya, ya. berarti Pak ada lagi teman-teman yang lain dari perguruan tinggi lain, Hmm, misalnya mengajarkan kiris, terus pembuatan eh, pisau, Pak.
pisau Hmm. yang putih itu pisau kerajinan tangan lainnya membuat kue-kue lainnya. Tapi yang kami ini dapat satu lagi ikan petek, Pak. Nah, ikan petek itu sudah di packing di dalam plastik dan sudah dikasih merek. Terus dia katanya itu 1 ton dalam sebulan dijual ke Bogor katanya, Pak. Di Bogor baru di packing. Nah, itu yang kita ajarkan di itu Pak di Cianjur itu. Yang pertama mengenai itu Pak di upload di Shopee, Lazada dan IG. Tapi yang mereka punya IG untuk Shopee dan Lazada belum. Yang kedua mengajarkan mengenai pembayaran dengan QRIS Pak. Dengan QRIS, iya. Nah, baru berapa minggu lalu saya mendengar di TV bahwa koperasi dari ide Pak Presiden kita membuat daya tahan ekonomi kita mengenai koperasi, Pak. Jadi saran saya juga ke Bapak, bagaimana kelompok Pak usaha UMKM ini membuat kelompok, misalkan pedagang kecil di bidang apa, nanti dari kelompok itu bisa meminjam ke koperasi, Pak. Nah, ini yang mungkin kita galakkan, Pak, koperasi apakah makanan, koperasi nelayan, koperasi petani. Dan dalam bulan April besok, saya rencana penyuluhan asuransi usaha tani, Pak. Tapi saran saya ke pemerintah supaya petani itu nggak usah dipungut lagi biaya sebesar 36.000. Cukup ya perusahaan pupuk lah yang membayarkan sama APBN Kementerian Pertanian. Ini sekedar usul aja baru Pak. Nah, nanti petani ya petani-petani itu bisa bergairah untuk melakukan pertanian kecil itu Pak, sekitar 2 hektar itu. Termasuk ikan-ikan kecil juga Pak, seperti ikan lele, ikan mujair, udang itu Pak, udang sama bandeng Pak. Itu kelompok ikan kecil. Nah, ini kementeriannya KKP Pak. Ya. Jadi untuk ke depan itu saya mungkin PKM-nya untuk ke daerah-daerah nelayan dan ke daerah-daerah pertanian Pak. Supaya mereka membuat suatu kelompok usaha tani padi. Nanti kelompok usaha tani padi itu tidak meminjam ke tengkulak lagi Pak. Ya. Pinjam lagi Pak. Diminta pupuk, dikasih pupuk, nanti padinya harus dijual ke dia Pak. Itu yang terjadi. Begitu juga ikan katanya Pak, kata survei itu juga. Nah, ini mungkin dari Pak Hadi mungkin tambahan untuk masukan ke saya atau lain-lain. Terima kasih dari Pak Amrin juga. Assalamualaikum, salam kenal Pak Hadi. Ya, Pak Rizal, saya dengarnya senang sekali ya Pak. Apa yang Bapak lakukan di Cianjur tadi ya, itu menurut saya itu luar biasa lah Pak. Saya kadang-kadang ya, mohon maaf mungkin juga seluruh Pak, saya dunianya dunia IT Pak, ketemunya anak-anak muda yang luar biasa inovatif, yang mereka cenderung nggak sabaran gitu ya. Tapi mereka, saya nyebutnya mereka kreatif dan jenius ya Pak ya. Jadi bagi mereka itu apa yang kita lakukan itu sepertinya nggak bisa percepatan, mereka bilang gitu ya. Kenapa ini bisa betul? Karena kita punya potensi yang luar biasa. Jadi begini Pak. Jadi kalau saya lihat Pak, kenapa saya punya ide itu turun ke bawah ke mikro, Pak? Bukan usaha kecil menengah ya Pak. Jadi kalau yang Bapak sebutkan tadi itu, saya yakin mereka minimal sudah punya WA, WhatsApp gitu ya. Mereka bisa Instagram dan segala macam. Ya, kita kadang-kadang lupa Pak dengan yang di bawah mereka, yang kita sebutnya mikro itu Pak. Kelompok bakulan Pak, kelompok gendongan, ya, kelompok gerobakan dorong. Mereka banyak berpikir, mereka bisa daftar ke Shopee, ke Facebook, ke segala macam itu ya. Mereka, apalagi bankable yang kata Pak Amrin itu bilang, mungkin dibilang impossible. Tapi masa sih kita
tidak bisa berkontribusi dengan mereka. Jadi saya tadi terima kasih Pak Erizal tadi menyinggung kata kuncinya tuh muncul Pak tadi. Bapak bilang koperasi ya. Itu sebenarnya saya gini Pak ya. Kenapa ada koperasi? Kenapa pemikiran daripada pendiri koperasi kita itu Pak Hatta. Muhammad Hatta itu Hatta. kenapa koperasi gitu? Ya. Karena koperasi itu bisa mengikat yang mikro-mikro itu menjadi satu sehingga menjadi besar gitu. Sehingga bisa masuk ke market yang lebih besar lagi. Karena dia leverage-nya dia itu. Kata kuncinya di situ. Selama kita nggak menggunakan koperasi dengan benar gitu kan, mereka akan terpecah-pecah gitu. Makanya saya muncul dengan ide kolaboratif itu karena mohon maaf ya, koperasi nggak bisa, belum maksimum mungkin. Belum maksimum mengikat semua elemen. Bayang ya kalau bisa, kebayang pedagang Starling itu, pedagang jamu itu diikat sebuah dengan koperasi dengan kuat sehingga yang ngurusin tentang ke marketplace mereka, yang ngurusin segala macam untuk mereka gitu kan. Sehingga ada gap yang terjadi antara mikro dengan katakanlah marketplace. Ini koperasi di tengahnya ini Pak. Kalau ngukur koperasi sukses, kamu bisa ngangkat ini nggak? Mikro ini ke atas, naikin ke atas. Kalau enggak, ya ngomongnya cuma simpan pinjam aja yang kayak gitu-gitu, nggak ada kayak itu, biasa-biasa aja gitu. Tapi bagaimana nih kalau kita ngukur koperasi yang sukses bisa meleverage yang dari bawah itu, yang si mikro-mikro itu naik ke atas dikit gitu. Nggak usah muluk-muluk Pak. Sederhana yang tadi Bapak bilang, kalau kita ngomong ke banyak itu, kita bicara tentang SDM lah Pak. Ya, jangankan saya bicara, mohon maaf, saya bukan merasa orang IT yang gimana, tapi saya tahu Pak ya, bahkan di sebuah perusahaan besar sekalipun, ya SDM itu nggak merata Pak terkait dengan IT itu, pemahaman SDM itu. Bapak, kita berapa tahun sih kita menggunakan namanya Microsoft Office ya Pak ya? Betul kan Pak ya? Berapa persen sih yang kita gunakan itu? Itu menurut statistik Pak, nggak nyampe 15% Pak. Padahal versinya itu udah nangkep, udah berapa kali versi naik, tetap aja nih 5% Pak kita itu. Gitu ya. Karena kita nggak bisa bagaimana mau cuma ngetik doang Pak ya? Iya, bagaimana katakanlah sederhana. Saya kadang-kadang sudah sedih gitu ngeliat teman-teman itu bikin presentasi ya, pakai PowerPoint. Ya ini mah pakai versi yang belakangan juga bisa ini. Kalian nggak bisa menggunakan penggunakan yang versi baru sehingga kalian lebih baik, lebih cakep, lagi indah gitu kan. Pengumuman warnanya. Jadi kalau kita tuh presentasi Pak, saya lihat seringnya tuh warna itu tablak lari ya Pak. Tablak lari tahu Pak ya? Langsung loncat-loncat gitu. Merah ke hitam. Wah, jadi kayak belang-belang gitu. Padahal di Microsoft Office yang terbaru itu kita bisa men-set template-nya menjadi indah. Jadi mata tuh enak gitu. Ini salah satu contohnya Pak. Keberadaan SDM itu kita juga menjadi masalah. Makanya butuh di tengah-tengah nih pemain tengah yang namanya koperasi itu. Sayangnya koperasi ini belum profesional nih, belum bisa naikin nih. Yang tadinya pedagang bakulan itu naik angkat benar-benar gitu. Karena mereka juga SDM. Jadi kalau saya kuncinya kuatkan koperasi, kuatkan SDM-nya, maka yang di bawah itu akan terangkat. Betul. Di samping kolaborasi kita nih yang kayak tadi misalkan, gimana sih kita nih nggak menunggu pemerintah, nggak menunggu program segala macam, bisa buka Google Map Anda. Ya, buka Google Map Anda, foto tuh tukang Indo di sekitar Anda, masukkan ke Google Map, masukkan, kasih review, share ke teman-teman sekitar kita. Tuh gunakan tuh list yang ada di WhatsApp kita itu, yang banyak itu untuk share nih tukang cendol di Lenteng Agung, tempat saya tuh Lenteng Agung. Di Lenteng Agung nih, share dibuka. Ya, tiba-tiba dapat orderan misalkan untuk ulang tahun, undang-undang segala macam. Kenapa nggak bisa begitu? Itu hanya kita perlu bantu tuh dengan kemampuan kita. Artinya para pedagang mikro tadi, mereka kan tidak bisa, nggak punya dana promosinya besar, bahkan mungkin nggak ada dana promosi mereka ya. Sementara ujung tombak sebuah bisnis, sebuah usaha itu adalah di marketing, di pemasaran, di promosi. Jadi mungkin saya punya pesan buat Pak Erizal untuk mungkin nanti roadshow-nya ketemu pemerintah segala macam Pak. Itu pesannya 3 hal Pak ya. Yang pertama, fokus aja Pak ke mikro. Mikro itu kayak akar ya Pak. Kayak akar. Begitu akarnya kuat Pak, ke atasnya akan kuat Pak. Karena mikro itu Pak, tukang cendol aja butuh terigu. Begitu terigunya dia banyak, itu akan mendongkrak ke yang supplier di atasnya, akan mendongkrak gitu. Kita tuh kadang-kadang fokusnya ke yang tengah aja gitu ya. Padahal yang bawah itu jumlahnya luar biasa gitu ya. Berapa terigu yang mereka goreng itu untuk pisang goreng aja seJakarta itu mungkin sehari itu bisa berapa ton. Tapi nggak ada yang mengelompokkan ini. Nah, yang kedua itu koperasi. Jadi yang pertama mikro, begitu mikronya bisa kita masukkan ke koperasi. Kunci di koperasi naikkan ke atas. Ya. Leveragingnya adalah IT Pak. IT itu bisa meleveraging
mendongkrak banyak itu. Jadi 3 hal itu aja mungkin. Kalau Bapak ketemu pejabat, jangan-jangan ketemu Pak Prabowo juga nanti, mungkin disampaikan 3 hal itu, Pak. Mulai dari akar dulu, mulai dari akar naik ke tengah, yaitu koperasi, ya, kemudian leverage besarkan dengan IT. Insya Allah ya kita bisa menunjukkan. Afan akhirnya Bapak Pak Haji, Bu Desi dan teman-teman lain, Pak Dwi, kita tinggal 3 menit lagi. Yang nggak terasa ternyata sudah Nggak terasa ya Pak. iya kita akan Mungkin harus dilanjutkan dengan ngopi bareng Pak Erijal nih kapan-kapan nih. Iya benar Pak. Iya saya juga pengen Silakan Pak. Kalau Bapak punya waktu mau discuss Iya. open discussion Iya. dengan saya, ya, Pak Abdul Amrin punya nomor saya, boleh di-share ke Pak Erijal. Undang saya, kita ngobrol aja, terbuka aja, Iya, tidak benar, ada Pak. preferensi apapun. Dekat kampus ada itu kok Pak, tempat santai. Ya, boleh Pak, silakan Pak. Ya. artinya lagi kita niatkan hati kita ya dalam rangka untuk beda-beda Allah SWT dalam bentuk membantu para pengusaha mikro tadi ya. Ya. Karena seperti yang katakan Rasulullah SAW kan kalau ingin keberkahan, ingin mencari kesuksesan itu melalui dagang ya. Karena 90% kalau nggak salah, pintu rezeki itu dibuka dari dunia perdagangan gitu ya. Maka nggak aneh kalau ada seorang pedagang yang kaya raya gitu ya, tapi juga aneh kalau ada seorang pekerja yang kayaknya berapa kali lipat gitu. Ya, tadi kita itu bisa. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, alhamdulillah terima kasih atas hadirannya di acara diskusi kita di kajian Ramadan 1446 Hijriah ini. Dan mudah-mudahan obrolan kita tadi banyak bermanfaat ya bagi kita dan bisa kita terapkan dan kemampuan kita dan nanti bisa dilihat kembali di YouTube ya, di channel YouTube Asuransi dan Keuangan. Pak Hadi mungkin ada kata penutup, silakan Pak Hadi. Cukup, terima kasih atas undangannya, Pak Erijal, ditunggu undangannya juga. Terima kasih kembali. Baik, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan baca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.